Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Para dewa tercengang. Ada lagi yang bersembunyi di sini. Suara Mutianki, si tukang perahu, masih bergema, dan di kedalaman feri, cahaya ilahi muncul satu demi satu. Segera, sekelompok sosok menakutkan berjalan menuju sisi ini. 7 orang. 5 pria dan 2 wanita, semuanya adalah dewa keberuntungan tingkat tinggi. Ternyata itu adalah saudara Qin. Ren Beiyu sekilas mengenali bahwa lelaki tua dengan mahkota tinggi dan pakaian kuno di kepala adalah sesepuh dari keluarga Qin kuno, bernama Qin Chongyang memiliki tingkat senioritas yang sangat tinggi. Qin Chongyang tampak acuh tak acuh dan berkata, anak-anak Tuhan itu dapat bertahan, tetapi kesempatan dan harta pada Suyi tidak ada hubungannya denganmu, mengerti? Ren Beiyu dan lainnya tenggelam. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sebelumnya. Saudara Dao, kami datang dengan jimat Tao Sanxing, dan Anda juga berjanji bahwa selama kami bekerja sama, setelah keberhasilan masalah ini, kami akan berbagi keberuntungan pada Suyi bersama, mengapa kamu melanggar janjimu sekarang? Ren Beiyu mengerutkan kening. Di samping Qin Chongyang, seorang pria pendek dan gemuk berjubah emas mau tidak mau mencibir, dan berkata, jika bukan karena Taois Sanxing Jimat, kami tidak akan bersikap kasar padamu. Orang luar ini bekerja sama. Wanita parubaya lainnya yang mengenakan mahkota dan jubah Tao juga berkata dengan nada dingin, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan tetap di sana dengan jujur. Ada kesempatan untuk mengambil dewa-dewa itu, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tiba-tiba, wajah Ren Beiyu, Gama Buddha, dan lainnya menjadi semakin jelek, dan mereka semua menjadi marah. Siapa yang tidak mengerti bahwa mereka dihancurkan dengan menyeberangi sungai? Tapi betapapun marahnya mereka hanya bisa menahannya sekarang. Pertama, naga yang kuat tidak mengalahkan ular. Kedua, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Qin Chongyang datang tepat di depan Suyi, matanya dengan tajam berkata, saya pikir keberadaan yang menakutkan telah kembali, ternyata hanya dewa yang belum menjadi dewa. Serangga kecil. Para dewa tingkat tinggi yang datang bersamanya juga datang ke Suyi satu demi satu, menatap Suyi dengan mata tak terkendali, dan ekspresi banyak orang tidak bisa terkendali karena keserakahan. Seperti anak domba yang akan disembelih. Suyi saat ini terikat dan dipenjarakan oleh kekuatan ketertiban yang misterius. Terima kasih, kakakmu, atas kerjasamanya kali ini, membantuku menangkap mangsa ini. Qin Chongyang berbalik dan membungkukkan tangannya kepada Mutianki untuk mengucapkan terima kasih. Mutianki berkata sambil tersenyum tanpa senyum, terima kasih banyak, tidak perlu. Menurut kesepakatan sebelumnya, benih api dari era adalah milikku, dan sisanya siap membantumu. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata para dewa superior di samping Qin Chongyang melompat dan alis mereka berkerut. Resistensi yang jelas. Qin Chongyang berkata dengan tenang, itu benar, selanjutnya, tolong minta brotermu untuk mengambil tindakan dan membersihkan orang ini. Mutianki melirik Qin Chongyang dan yang lainnya, kalian semua mundur dulu. Segera, Qin Chongyang dan yang lainnya mundur. Mutianki mendatangi Suyi dan menghela nafas, Tuan Su, waktu telah berubah, cara para dewa kuno telah berubah sejak lama, tetapi Anda masih mengambil benar-benar konyol menuduh saya dengan aturan lama. Berbicara, dia tertawa lagi dan menepuk dadanya, sejujurnya, Xiao Lao benar-benar ketakutan oleh Tuan Su barusan, dan mengira Tuan Su sudah siap datang. Tapi sekarang, lelaki tua kecil itu tahu bahwa kamu hanyalah bajingan malang yang menggertak dan bodoh. Itu hanya bisa memuaskanmu. Berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Ledakan. 3.000 pilar perunggu meraung, melepaskan fluktuasi kekuatan aturan misterius terlarang. Dan pada Suyi, rantai keteraturan ilahi tiba-tiba mengencang, memancarkan cahaya terang, menyusup ke dalam tubuh Suyi. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak menantikannya. Pada saat inilah Suyi, yang telah terperangkap dan tidak pernah berbicara, menghela nafas. Membosankan dan membosankan. Diiringi suara, terdengar dentuman keras. Dan sosok Suyi muncul kembali di bidang penglihatan semua orang. Penonton kaget. Kok bisa? Wajah Mutianki sangat berubah,
matanya hampir jatuh kaget, dan kepalanya pecah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi. Sebelumnya, saya hanya bermain dengan Anda untuk melihat apakah ada trik baru dalam game ini. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, itu tidak berarti apa-apa, itu terlalu membosankan. Mu Tianqi mendung dan cerah, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya kekuatan aturan tabu yang tercakup di dekat Fairy, cukup untuk mengancam kehidupan dewa atas. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh seorang pemuda yang belum menjadi dewa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bawa dia dulu. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Qin Chongyang dan 6 dewa atas lainnya memindahkan kekosongan dan membantai Su Yi. Yang satu lebih ganas dari yang lain. Namun, masih setengah jalan, disertai dengan raungan yang menghancurkan bumi, rantai keteraturan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seperti cambuk yang tak terhitung jumlahnya, semua dewa atas ini terbang keluar. Penonton tercengang. Semua orang bisa melihat dengan jelas, Su Yi hanya mengangkat tangannya dan menjentikkan tangannya, dan 3.000 pilar perunggu meraung, melepaskan kekuatan ketertiban dan aturan, mengirim Qin Chongyang tunggu sampai terbang. Laomu, apa yang terjadi di sini? Bukankah kekuatan 3.000 pilar ilahi di bawah kendalimu? Qin Chongyang berteriak, wajahnya penuh amarah. Dia juga menyadari ada yang tidak beres. Saya. Mu Tianqi berkeringat dingin di dahinya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan, dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Semua orang kaget. Tidak bisa. Apa artinya ini? Mungkinkah kendalinya atas 3.000 pilar ilahi diambil oleh Su Yi? Sebagai penambang lautan transformasi dewa, tetapi dengan sadar melanggar hukum dan menginjak-injak aturan, lalu berlutut dulu dan menunggu pembuangan. Pada saat ini, Su Yi berbicara dengan ringan, mengangkat tangannya dan menekannya. Ledakan. Kekuatan ketertiban seperti air terjun turun, menekan Mu Tianqi ke tanah dalam satu gerakan, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Adegan luar biasa ini membuat semua orang panik. Bukannya mereka belum pernah melihat dunia, tetapi mereka tahu betul bahwa di Fairy ini, siapapun yang menguasai kekuatan aturan di sini akan menjadi penguasa tempat ini, dan akan dibunuh. Tarik. Selama kamu meninggalkan tempat ini, kamu tidak akan lagi terancam oleh kekuatan tempat ini. Pergi. Qin Chongyang dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri. Tidak berani menginap sama sekali. Laut Dewata ini bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Su Yi baru saja terdengar, 3.000 pilar perunggu meraung, dan aturan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti badai, membanjiri langit dan menutupi tanah. Cakupan penuh. Ledakan. Sesosok dewa yang lebih tinggi akan bergegas ke pusaran langit berbintang di kejauhan, tetapi tersapu oleh kekuatan ketertiban, dan jatuh langsung dari udara, menghantam tanah. Dan dewa-dewa atas lainnya semuanya seperti ini. Apapun trik sulap dan harta yang mereka gunakan, di bawah penindasan aturan itu, semuanya tidak berbeda dengan kecoa dan pohon, dan mereka ditekan di sekejap mata. Satu demi satu, mereka pusing, Venus melesat di depan mata mereka, dan berteriak tak henti-hentinya. Ren Beiyu, Fu Yun dan yang lainnya, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, semuanya tercengang. Ketika Qin Chongyang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, mereka sangat marah. Tapi sekarang, dengan penindasan tukang perahu Mu Tianqi, Qin Chongyang, dan 7 dewa tingkat tinggi lainnya, mereka semua benar-benar kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Berakhir. Saya ingin bekerja sama dengan Mu Tianqi, Qin Chongyang, dan lainnya untuk membunuh Su Yi. Apa yang harus kukatakan padamu? Su Yi berbalik, memandang Ren Beiyu dan yang lainnya, dan menghela nafas, saya telah memberi Anda kesempatan untuk bekerja sama, tetapi Anda tidak menghargainya, kebaikanku akan berakhir. Masih salah bayar. Ekspresi Ren Beiyu, Fu Yun, dan yang lainnya berubah, tetapi kata-kata Su Yi sangat kasar, jelas menghina dan menyerang mereka dengan sengaja. Jangan terlalu sarkastis, bagaimana bisa ada kebaikan dalam kerjasamamu dengan kami? Ren Beiyu menggertakkan giginya. Bekerjalah denganku dan setidaknya dapatkan beberapa jarahan.
Su Yi berkata dengan santai, apa yang kamu dapatkan dari bekerja dengan mereka? Semua orang terdiam, dan mereka semua merasa sedih. Memang dulu mereka diadu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Qin Chongyang dan yang lainnya akan membunuh keledai itu. Sebaliknya, sebelum berkolaborasi dengan Su Yi, setelah membunuh Qin Tailei dan pembangkit tenaga Qin kuno lainnya, mereka mendapatkan semua rampasan. Membandingkan keduanya, pendekatan Su Yi sebelumnya memang jauh lebih baik daripada Qin Chongyang dan lainnya. Untuk sementara waktu, banyak dewa bahkan merasa menyesal, berpikir bahwa jika mereka selalu bisa bekerja sama dengan Su Yixu dan Wei Zedi, bencana di depan mereka tidak akan terjadi. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Mereka kembali pada kata-katanya, bukan. Tiba-tiba, mata Buddha Gama merah dan dia berkata dengan marah, jelas berjanji untuk membiarkan para dewa itu pergi setelah dia tiba di sini, tetapi dia berbicara seperti kentut. Su Yi melambaikan lengan bajunya. Pop, puff, terjadi keributan. Jin Buli, Mi Ye-yun, Buddha Liansheng, Feng Wuji, dan karakter anak dewa lainnya semuanya jatuh ke tanah. Mereka menatap semua yang ada di depan mereka, bingung apa yang terjadi. Lihat, mereka masih hidup dan sehat. Su Yi berkata dengan santai, dan, setelah aku menyingkirkanmu, aku akan melepaskan mereka. Gama Buddha tercengang. Dewa-dewa lainnya juga kagum. Jelas saya tidak pernah menyangka Su Yi akan benar-benar memenuhi janjinya. Jika kita ingin kembali sekarang dan terus bekerja sama dengan sesama penganut Tao, apakah sudah terlambat? Ren Beiyu mau tak mau bertanya. Untuk beberapa saat, semua mata mereka tertuju pada Su Yi. Terus bekerja sama. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Sebelum dia bisa berbicara, para dewa atas sudah berbicara. Kita pernah tertipu sekali, mendapat pelajaran yang sulit, dan tidak pernah membuat kesalahan lagi. Teman Taoisu pasti membutuhkan bantuan ketika dia pergi ke alam dewa kuno. Para dewa ini panik. Qin Chongyang dan 7 orang lainnya semuanya adalah dewa tingkat tinggi, tetapi mereka ditekan di tempat dalam sekejap. Siapa yang tidak takut dengan ini? Saya berkata, ketika kesempatan diberikan kepada Anda harus menghargainya, tetapi Anda sangat pintar, siapa yang bisa menyalahkannya? Su Yi berbisik. Dalam perjalanan, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dewa-dewa ini sedang merencanakan ketika mereka bekerja sama dengannya? Bagaimana mungkin tidak jelas bahwa dewa-dewa ini ingin bergabung dengan musuh-musuh asing itu untuk bunuh diri di feri ini? Belum lagi, permohonan belas kasihan mereka saat ini tidak lebih dari meminta kehidupan terlebih dahulu, dan ketika mereka mengambil kesempatan, mereka pasti akan langsung memalingkan muka. Tarik. Selama kita meninggalkan feri ini, dia tidak bisa membantu kita lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Ren Beiyu dan lainnya semua pindah ke langit dan melarikan diri menuju feri. Ledakan. Ren Beiyu dan yang lainnya bereaksi cukup cepat, dan kecepatan melarikan diri lebih cepat dari satu sama lain, tetapi di feri ini, perjuangan mereka tampak sangat pucat. Dalam sekejap, mereka semua ditekan. Dewa-dewa itu mau tidak mau merasa ngeri dan ngeri. Menurut aturan Laut Bintang Transformasi Dewa, kekuatan apapun di luar lingkup peringkat Taixuan tidak diizinkan untuk muncul. Jika ada, itu akan muncul dihukum. Su Yi berkata, mungkin, dalam beberapa tahun terakhir, jalan para dewa kuno telah mengalami banyak perubahan, tetapi karena saya di sini, saya harus bertindak sesuai dengan aturan. Suara bersahaja itu masih bergema, Su Yi mengangkat tangannya dan menekannya. Sebagaimana Tuhan mengeluarkan keputusan penghakiman. Kekuatan hukum ketertiban yang tak terhitung jumlahnya melonjak menjadi pedang penghakiman yang mempesona, menebas dewa-dewa itu. Tidak. Jeritan ngeri terdengar. Dewa-dewa itu berjuang mati-matian, tetapi mereka terpenjara dengan kuat di sana, dan mereka hanya bisa menyaksikan penghakiman ini datang dengan putus asa. Dan kemudian, dewa-dewa ini semua dihukum mati. Darah mengalir di tanah, merah menyala. Tangan dan kaki para dewa dingin, dan wajah mereka penuh ketakutan. Guru. Penatua klan. Mi Ye-yun diam-diam menggertakkan giginya. Jin memasang wajah pucat. Buddha Ziliansheng menutup matanya,
menyatukan kedua tangannya, dan sentuhan kesedihan muncul di antara alisnya. Sudut bibir Feng Wuji berkedut, dan dia bergumam, "Tuan Wen Xiao, saya telah mengingatkan Anda berkali-kali, tetapi mengapa Anda tidak mendengarkan pergi, aku tidak akan membalaskan dendammu." Sosok monyet kecil itu tersapu, dan ketika melihat mayat dewa di seluruh tanah, matanya menyala, dan wajahnya penuh dengan ekstasi. Banyak kekuatan roh. Alangkah kayanya darah Tuhan. Ini membuka alis dan matanya dengan tenang, dan melepaskan cahaya ilahi abu-abu yang menyapu seluruh lapangan. Mayat dan darah para dewa di seluruh tanah tiba-tiba menghilang dan dibersihkan. "Jangan serakah," Su Yi mengingatkan. Monyet kecil itu mengangguk. Pada saat ini, penambang Mu Tianqi benar-benar ketakutan, dan berteriak, "Tuan Su, Xiao Lao bersedia melakukan segalanya untuk menebus. Menyelamatkan nyawa seekor anjing. Mengetahui hukum untuk melanggar hukum, dengan sadar melakukan kejahatan, bagaimana Anda bisa membiarkan saya membebaskan Anda?" Su Yi dingin. Mu Tianqi berteriak, "Xiao Lao sedang dipaksa. Xiao Lao tidak bisa menahan diri." "Oh, siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" "Huo Yuan Tianzun." Mu Tianqi buru-buru berkata, "Di Dewa Kuno hari ini, banyak raksasa menakutkan yang ditekan oleh reinkarnasi telah pulih, dan Huo Yuan Tianzun adalah salah satunya." Seperti yang dijelaskan Mu Tianqi, Su Yi dengan cepat mengerti. Di alam Dewa Kuno saat ini, semuanya berbeda dari sebelumnya. Karena hilangnya reinkarnasi, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan teroris yang ditekan berturut-turut menjadi bebas dan lahir. Di antara mereka, kekuatan 7 makhluk menakutkan adalah yang paling menakutkan, dan mereka disebut 7 yang mulia dari domain Dewa Kuno. Huo Yuan Tianzun adalah salah satu dari 7 Tianzun. Dan tukang perahu, Mu Tianqi, melayani Huo Yuan Tianzun. 7 makhluk surgawi ini, seperti 7 penguasa Dewa Kuno, masing-masing mengendalikan wilayah dan memiliki banyak kekuatan di bawah komando mereka. Kekuatan utama seperti keluarga Qin kuno telah lama menyerah kepada sekte Huo Yuan Tianzun dan melayani mereka. Meskipun Xiao Lao adalah seorang tukang perahu, dia tidak bisa menahan diri, jadi dia hanya bisa mematuhi perintah Huo Yuan Tianzun. Mu Tianqi berkata dengan getir. Segera, dia disegarkan dan berkata, "Tapi untungnya, Tuan Su kembali. Kita pasti bisa memulihkan dunia." Pisau yang dibentuk oleh aturan ketertiban menebas Mu Tianqi, si penambang tertegun, suaranya tiba-tiba berhenti, dan dia mati. Ketika tidak ada kecelakaan, semua orang agung, dan ketika sesuatu terjadi, mereka menjadi cacing menyedihkan yang terpaksa menolong diri sendiri. Siapa yang percaya? Su Yi menggelengkan kepalanya. Monyet kecil itu melangkah maju dan mulai membantu Mu Tianqi mengumpulkan mayat. Di kejauhan, Qin Chongyang dan 7 dewa tingkat tinggi lainnya yang ditekan di sana memiliki pemandangan indah dari semua ini, dan hati mereka menjadi abu. Mereka tahu berjuang itu sia-sia. Bahkan jika kamu bertanggung jawab atas api era, selama kamu mencapai Dewa Kuno, kamu pasti akan mati. Tiba-tiba, Qin Chongyang mengangkat kepalanya dengan susah payah, suaranya serak, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Semua orang tahu kamu sudah kembali. Mereka menunggu Anda telah memasuki alam Dewa Kuno." Su Yi berjalan mendekat, menatap Qin Chongyang, dan berkata, "Ada apa denganmu?" Qin Chongyang. Pedang ketertiban jatuh, membunuh Qin Chongyang di tempat. 6 lainnya tewas. Sekarang, saya membutuhkan seseorang untuk berbicara dengan saya tentang situasi para Dewa Kuno. Su Yi berkata dengan santai, "Siapapun yang bekerja sama, siapa yang bertahan, kamu yang memilih." Keenamnya kaget dan saling berpandangan. "Saya akan bekerja sama." Seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu merespons paling cepat dan berbicara lebih dulu. "Fu Tao, kamu terlalu lemah. Tidak tahu malu, aku tidak menyangka kamu begitu rakus akan hidup dan takut mati." Seseorang berteriak. "Saya juga bersedia, tolong Tuhan Su beri saya kesempatan." Beberapa orang juga memohon. Su Yi memandang lelaki tua berjubah abu-abu yang berbicara lebih dulu, "Namamu Fu Tao, kan? Aku bisa menyelamatkan hidupmu dulu." Pengunjung berjubah abu-abu itu langsung girang, "Terima kasih Pak, terima kasih Pak."
Suyi menambahkan, saya masih membutuhkan orang lain untuk dijadikan saksi. Nanti, jika Fu Tao berbohong, selama dia bisa terungkap, maka live. Fu Tao gemetar. Saya tahu, Tuan Su, saya tahu. Seorang pria parubaya berjubah hitam berteriak dengan penuh semangat, dengan keinginan tertulis di seluruh wajahnya, saya tidak hanya bisa memantau Fu Tao dan tidak berani berbohong, tetapi juga katakan apa yang aku tahu. Katakan semuanya. Oke, ini kamu. Su Yi mengangguk. 4 lainnya panik, dan mereka bergegas untuk berbicara, dan menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Sayangnya, di mata Su Yi, mereka sudah mubazir, jadi mereka langsung membunuh keempatnya. Monyet kecil itu maju untuk mengambil mayatnya. Su Yi memanggil Sang Fu Tao dan pria parubaya berjubah hitam, menemukan tempat secara acak, dan mulai bertanya. Di kejauhan, anak-anak Tuhan memiliki pemandangan yang indah dari semua ini, dan mereka semua tercengang dan gemetar dalam tubuh dan pikiran. Metode Su Yi sangat buruk. Angkat tanganmu dan bunuh dewa-dewa yang tinggi itu seperti memanen rumput liar. Pada saat itu, lebih dari selusin dewa berpangkat tinggi mati secara tragis di tempat. Dan Su Yi tampaknya telah melakukan hal kecil yang tidak mencolok, dari awal hingga akhir, tampak begitu santai dan polos. Saya sudah lama tahu bahwa di mata senior Su, apa yang disebut putra Tuhan kita tidak berbeda dengan trik kecil yang jelek. Feng Wuji menghela nafas, diam-diam senang bahwa dia tidak pernah memusuhi Su Yi. Dewa lain tampak terpuruk dan kehilangan jiwanya. Apa yang mereka saksikan hari ini benar-benar memukul mereka terlalu keras, dan bahkan merasa sangat kehilangan, kewalahan, dan bahkan tidak bisa memikirkan balas dendam di hati mereka. Tidak ada. Kesenjangannya sangat besar sehingga mereka benar-benar putus asa. Kita juga dapat melakukan ini dengan kekuatan eksternal. Lian Sheng Sang Buddha tiba-tiba berkata, tidak perlu tertekan tentang ini. Semua orang terkejut. Jadi, apakah menurutmu kamu lebih baik dari Su senior? Feng Wuji mencibir. Tidak. Lian Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku jauh dari lawannya, dan bahkan sulit untuk mengejarnya dalam kehidupan ini, tapi... Omong-omong, dia tampak tenang dan tegas, saya memiliki jalan sendiri untuk dikejar, dan saya tidak akan membandingkan diri saya dengan keberadaan seperti dia. Kerumunan terdiam. Kata-kata Lian Sheng menyentuh hati mereka. Dulu, mereka akan membandingkan dengan Su Yi. Tapi sekarang, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk dibandingkan. Setengah jam kemudian, kamu bisa pergi. Su Yi membuka mulutnya. Dia telah mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan dewa-dewa kuno. Alam dewa kuno, alam yang luas, yang banyak peradaban era yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir, dapat menemukan jejak keberadaannya di alam dewa kuno. Oleh karena itu, di dewa kuno, Anda dapat melihat kekuatan dan kekuatan dari banyak peradaban di masa lalu. Di masa lalu, para dewa kuno, seperti kota awal dan lautan bintang, juga memiliki aturan dan aturannya sendiri. Tapi sekarang, aturan dan tatanan para dewa kuno telah rusak parah, dan struktur kekuatan para dewa kuno telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sejauh ini, 7 yang mulia surgawi mendominasi segalanya di domain dewa kuno. Ketujuh ini adalah raksasa teroris yang telah ditekan oleh reinkarnasi dalam beberapa tahun terakhir. Masing-masing memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa. Dan sekarang, ketujuh yang mulia surgawi ini sudah tahu bahwa Su Yi, yang bertanggung jawab atas samsara dan era Fire, ada di sini. Berita ini bukan lagi rahasia di alam dewa kuno. Di masa lalu, itu menyebabkan sensasi besar di alam dewa kuno. Apa yang dikatakan Qin Chong yang sebelumnya tidak buruk. 7 yang mulia surgawi dari domain dewa kuno dan banyak kekuatan, besar dan kecil, semuanya menunggu Su Yi muncul. Semuanya berhubungan dengan era api dan reinkarnasi yang dia kuasai. Rao adalah bahwa Su Yi telah dipersiapkan secara mental untuk waktu yang lama, dan ketika dia memahami ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk sementara waktu, merasakan tekanan pada wajahnya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.